Oke, tepuk tangan, tepuk tangan. Oke. Dan waktu saya bilang tadi, teman-teman yang terserah rumah tangga, jangan habis ngangkul langsung disenggol istri ya, baru peringat lah. Ya kan, artinya bersih dalam keadaan kita segar bugar. Dan jangan lupa kita berdoa. Nanti doanya saya kasih nanti ada doa sebelum melakukan hubungan suami istri. Alah bang, jangan kan baca doa baca Bismillah aja udah nggak sempat. Jangan seperti itu. Tetap kita niatkan untuk bagaimana nanti kita berumah tangga ini punya anak dari yang baik-baik. Ya kan ketika kita menggauli istri kita pertama umpamanya, habis nih, umpamanya kita senggol istri kita pertama, selesai, mau lanjut menyenggol yang kedua, itu disunahkan dulu mandi. Kalau tak mandi pun minimal itu berwuduk supaya ada jeda antara satu dengan yang dua, bukan yang lain. Kalau yang lain gawat nanti tetangga nanti bahaya. Ya kan begitu. Biasalah kalau pengantin baru kan tingkat hasratnya kan tinggi, mungkin mau berkali-kali ataupun lebih. Tetapi antara jeda satu dengan jeda yang lain harus dibatasi dengan wudhu, paling-paling minimal dengan paham di sini? Ya, itu dia. Ada tuh mama selesai, lanjut lagi nggak ada. Ada hadis ada. Macam orang main tinju tau main tinju. Ronde pertama tuh, teng kan selesai, kan istirahat orang itu kan. Mana mungkin langsung main, kasih minum dulu, dilap dulu badannya. Begitu juga dengan berhubungan rumah tangga. Selesai yang pertama, bersihkan diri dulu minimal berwudhu baru gaul. Gitu dia. Baru menjaga istri, jaga ini istri ini baik-baik. Ya kan kehormatan perempuan kalian yang menjaganya. Kalau mereka tidak pernah dipukul sama ayah mereka, maka kalian jangan pernah memukul mereka. Kenapa? Kok bisa lah ayah itu memberikan anak gadis perempuannya kepada orang yang baru dia kenal? Kenapa? Karena dasarnya adalah kepercayaan. Jangan pernah mengkhianati kepercayaan mereka. Karena yang tahu suami adalah istri, yang tahu istri adalah suami. Karena mereka adalah pakaian bareng-bareng. Perempuan adalah pakaian laki-laki dan laki-laki adalah pakaian perempuan. Gak boleh kita jelaskan sama orang, oh istriku alat di sini loh, gak boleh. Ya kan ada panunya di ketiak, gak boleh. Itu aib yang harus kita jaga. Termasuk masalah keuangan. Jangan pernah nuntut sama orang tua, jangan pernah nuntut di media kalau gaji suami kalian itu kecil, jangan, itu aib. Maka kalian belajar. Membimbing istri, tetap kasih ilmu pengetahuan, kasih kajian, belajar ngaji bareng, apalagi ini bentar lagi puasa ya kan, tadarus, umpamanya ngaji di rumah harus bisa. Ya, dibiasakan lagi mengaji. Nah, saya bukan menganggap saya kita ngaji, nah, ada sama-sama kita mencoba melatih diri kita supaya menjadi lebih baik. Bimbing istri baik-baik. Kalau dia tak mau pakai jilbab deh. Gak mau jangan kalian biarkan. Ya kan, jangan nanti kalian udah nasihati pelatihan harus bisa-bisa dia harus pakai jilbab. Nah, bagaimana pun caranya memberikan rasa cinta nggak sayang ini nggak perlu dibahas kan yang kami ini bagaimana berhasil rasa cintanya. Terus apa kewajiban istri kepada suami ini sebaliknya nih, tadi kan kewajiban suami sama istri, ini kewajiban istri sama, inilah kewajiban kalian. Yang pertama mentaati suami, jauh Allah Rasul, suami baru orang tua. Jadi sebelum kalian taat sama orang tua kalian, setelah menikah taati sama suami. Ada salah satu cerita, salah satu wanita pertama yang akan masuk surga itu dia Mutia namanya. Dibilang suaminya itu jangan keluar rumah, jangan keluar rumah. Menyambut istri pulang itu ya kan, disediakannya di tangan kanannya adalah air minum, sebelah kiri adalah rotan. Pulang suaminya, namas minum. Baru apa kata suaminya, habisnya, mas pukul aku katanya, kalau aku kurang baik menyambutmu katanya. Itu pun dia merasa kekurangan. Itu beda. Suami balik ke rumah, kita ngerumpi rumah tetangga, ya kan? Karena untuk jahat nih, kata Pak Amsar, ada namanya Amsar di sini. Begitu katanya. Untuk jahat itu nggak perlu 1 jam, 2 jam, 5 menit cukup untuk jahat. Makanya seorang istrinya, masnya kerja mas, adik mau ke Indomaret dulu ya beli gula. Rupanya nggak Indomaret, ke rumah tetangga 5 menit selesai. Kalau untuk cari jahatnya, jadi untuk jahatnya nggak perlu 1 jam 2 jam. Kalau untuk jahatnya nggak perlu lagi khawatir bismillah. Kalau udah ada niat jahat tuh semua pasti akan dikaji dia. 5 menit selesai. Gitu. Tahan sama suami, apapun itu. Tapi kalau suaminya memerintahkan yang buruk-buruk, jangan laksanakan. Umpamanya, dek, kau sana kau buka juga nggak usah mau. Dek, kau buka faktor tua, jangan mau. Nah, dek, kau jadi ketua wirid, kau potong benar duit ke wirid, jangan mau. Artinya hal-hal buruk tolak aja.
Baru menjaga harta, rumah dan kehormatan suami, menjaga hartanya. Nanti menjaga harta ini nanti dibahas di manajemen keuangan, nggak perlu saya sampaikan. Rumah, kehormatan suami. Berapapun gaji suami itu diridhoi, diterima. Jangan dipaksakan. Istri tetangga beli kulkas, dia minta beli kulkas. Tetangga minta beli mobil, kalian beli mobil. Jangan seperti itu. Nanti itulah timbul suami nanti jual narkoba, nyabu, main judi, main slot, begitu dia. Tidak boleh. Kalau tadinya UMR ya gaji UMR, maka kaminya gaji UMR terima istri yang gaji UMR, gitu kan? Mencari kerelaan suami dan menghindari murkanya. Kalau suami itu balik ya kan, kalau dia mau, karena kita suami ini pergi kerja nih taruhannya nyawa. Bisa jadi kecelakaan di jalan, bisa jadi dimarahi atasan, bisa jadi gaji belum keluar. Tiba nyampe rumah, suami istri pakai baju apa nama perempuan baju sukanya? Daster ya. Nah, daster ya kan? Ya kan pakai baju itu sudah pula kakinya bau minyak tanah, pusatnya bau minyak apison, ya kan? Ininya bau minyak GPU, kan tak cocok ini. Suami pulang stres, sekolahnya nampak istri makin stres. Jangan mencari berkah. Memahami urusan bercinta, bukan buat laki-laki, perempuan. Pahami urusan bercinta. Kalau suaminya mau macam ini, buat model-model ini. Kalau perempuan, kalau laki-laki umpamanya minta model-model yang luar biasa, ya harus dipahami. Supaya apa? Supaya mereka di luar nanti nggak mencari yang lain. Kan begitu. Ada orang, untuk apalah kita selingkuh sama-sama perempuannya, ya kan? Sama-samanya. Apa yang membedanya di sini? Harus memahami urusan bercinta sama suami kalian. Paham? Aku nggak bisa jelaskan. Belajar sama dokter Goiki nanti. Menunjukkan wajah yang manis dan menyenangkan suami. Walaupun di rumah itu cuma makan rebus ikan asin, senang aja. Ada masalah selesaikan. Di mana kita wajar nggak rumah tangga itu ada masalah? Di mana menyelesaikan masalahnya? Coba. Di mana? Kalau ada masalah di mana menyelesaikan masalahnya? Tempat tidur. Bisa itu juga selesaikan. Tapi di ruang tertutup, nggak udang ya. Di kamar bersih. Sama. Di mana? Kasur. Di mana? Di mana, Bu? Ya, oke, ini. Dan kamar. Oh, berarti lebih paham kalian lah berarti ya. Ya, menyelesaikan masalah itu di kamar. Supaya kalau masalah tidak selesai, kalau keluar nggak bunyi lagi piring pecah, anak bangun kita nggak marah, kan enak deh. Laki-laki bekerja udah fresh, perempuan masak dengan sarapan udah bahagia sambil nyanyi, ya kan? Itu dia. Makanya selesaikan di kamar. Terserah kalian lah mau di kamar seperti apa, kalian lah yang menentukan ya. Nah itu dia. Jadi masalah itu seperti itu. Masalah itu jangan dijadikan seperti bola salju. Bola salju itu semakin bergulir semakin besar. Masalah itu bukan untuk hindari, tapi untuk diselesaikan. Nggak ada masalah yang nggak bisa ada solusi. Nah, seperti itu ya. Apa yang jadi setelah itu kenapalah aku menjadi memilih dia? Coba jadi, Mas, berdiri, mbaknya berdiri berhadapan. Silakan. Berdiri. Oh, ini harus ya. Ya nih, coba berdiri, mbaknya berdiri. Coba dari mbaknya dulu, kenapa mbaknya memilih calon suami dia? Coba. Kenapa memilih dia? Ini karena ada slide-nya. Kenapa aku memilih dia? Karena kamu bisa nanya sama istri saya. Ada selesai. Nah, coba kenapa mbaknya memilih emasnya? Yang pertama itu dia karena tanggung jawab. Tanggung jawab. Terus? Di mana letak tanggung jawab? Karena kan dia kan kerja. Kerja. Pasti nafkah itu Aman. Tapi kan belum menikah. Ada nggak yang paling mendasar? Kalau bilang tanggung jawab udah bersih, entah ya udah ada berisi kalau tanggung jawab ada kan? Enggak juga kan? Ini enggak apa. Artinya apa dasar yang bisa kenapa aku memilih dia? Apa yang menjadi sehingga aku itu memutuskan jatuh hati kepadanya? karena permintaanku dituruti. Oh ya, oh gitu. Ya Mas. Insya Allah. Dalam bentuk apa yang dituruti? Ya kayak macam soal skincare ya gitu.
nggak tahu dia cuma permen laki-laki ya kan. Iya. Iya. Sebelum menikah ini aja yang semua dituruti. Habis menikah tuh entahlah. Karena rasa penasaran tuh lebih tinggi karena kita belum mendapatkannya. Setelah kita dapatkannya, itu dia. Oke, ada lagi? Coba, Mas, kenapa memilih Mbak? Ya, kalau saya intinya bisa menghargai apa yang diberikan maupun pekerjaan kita. Dari sisi lainnya. Ini normal Mas, memang ini betul-betul pertanyaan nih. Memang seperti itu kenyataannya. Ya, itu aja cukup. Cukup. Mas orang apa? Suku apa? Mbaknya suku? Oh, Jawa. Jadi Jawa sama Jawa, nggak bosan Jawa sama Jawa. Cuman dia kan Sunda. Oh, dia Sunda, Sunda. Oh, Bapak Sunda. Jawa. Oke lah, tepuk tangan dulu. Nah, ya. Kena, siapa dulu nih yang mau? Lagi ngisi bimbingan Bang, lagi ngisi bimbingan Bang. Coba. Lagi ngisi bimbingan Bang. Coba. Nah, coba siapa dulu yang mau ini? Banyak nih. Enggak, coba mbaknya dulu. Kenapa siapa tadi namanya Mas? Awi. Kenapa mbaknya memilih Mas Awi menjatuhkan niat sehingga udah mengantar berkas, mengikut pengantaran, ya kan? Udah ngasih antaran Mas. Udah ngasih antaran kan, kasih sinamot sekian juta, kasih uang, ya kan? Kenapa menjatuhkan niat? Pandang dia jangan pandang saya. Udah sering main ke rumah? Ada bawa martabak apa nggak? Ada. Biasa. Itu permainan laki-laki. Selain itu apa Mbak? Oke. Mas Awinya, kenapa memilih Mbak? Karena dalam pemikiran bisa untuk membantukan rumah tangga, menyukseskan untuk kedepannya. Gitu. Udah sampai sejauh itu ya. Ada lagi nggak yang lain? Serius. Jadi kadang bahasanya beda sama bahasa kalau di chattingan, di video callan ya. Oke, tepuk tangan tuh. Terakhir, yang pasangan terakhir. Saya dulu Pak. Iya, saya dulu. Oke, kenapa memilih? Siapa tadi nama Mbaknya? Putri ya? Ya, Tika. Coba kenapa memilih Mas Tika? Kalau saya bilang ya Pak, istri yang Mbak itu yang enak dipandang gitu Pak. Jadi ketika saya jumpa dia pertama itu saya itu enak dipandang gitu Pak. Dia dari yang lain gitu kan. Gitu. Jadi memutuskanlah untuk ke rumah dia dan itu dapat sambutan yang baik juga dari orang tuanya kan dan dari keluarganya. Di situ buat saya salut gitu. Baru yang saya semakin yakin orang tua dia pernah cerita satu hal kalau dia selama dekat sama saya itu berubah. Begitu. Ya, jadi saya berpikir gini, Bismillah kan? Iya. Nanti kalau dia jadi istri berarti mungkin bisa saya bimbing, bisa saya bimbing gitu kan. Jadi dia bisa bimbing juga anak-anaknya gitu. Tadi Pak Mai saya pikir gitu kan. Lagian sebelum lamaran itu kan ada cerita mau ngelamar gitu. Nah, dia juga ada banyak usul lah kita gini aja. Jadi saya bilang, oh berarti ini bisa juga lah mengatur untuk rumah tangga nanti kayak gitu enak gitu apa dia bisa mengatur dari segi keuangan atau apa segala macam gitu. Udah berapa lama hubungan? Belum lama Pak, belum sampai setahun. Bulan setahun. Oke. Betul yang dibilang dia itu, Mbak Tika? Nah, coba dari Mbak Tika gimana? Dibilang gitu aja udah nangis kau. Saya nggak tahu lagi seperti apa. Coba, nggak apa-apa. Coba, itu intermezzo aja. Coba, kenapa Mbak memilih siapa tadi Mas? Irfan. Iya, Mas Irfan. Kenapa memilih Mas Irfannya, Mbak Tika? Ya, coba sampaikan aja. Baik, benar. Nah. Oke, nanti habis pulang nanti. Oke, tepuk tangan. Oke. Kan betul saya bilang tadi, teman-teman yang di sini kan bukan karena digerebek Satpol PP. Karena saya tengok auranya kan pengurus masjid semua. Ya, ini calon-calon ketua wirid semua. Ya kan? Nah,
begitulah dia. Kenapa saya tanya? Tentu kita kan ada penilaian terhadap calonnya yang mau kita nikahkan. Karena ini akan menjadi istri kita, akan menjadi suami kita, bukan hanya sebatas teman ngobrol, teman tidur, teman makan, teman menderita, teman bahagia. Jadi betul-betul dipilih orangnya. Kalaupun suatu saat nanti kandas karena pernikahan yang tak baik, atau kandas karena hal apapun yang mungkin, kita harus belajar, harus banyak mengalahnya. Jadi suami istri itu jangan sama-sama egois, harus ada yang ngalah. Kalau ada yang satu yang nggak mengalah, satu nggak mengalah, maka terjadilah benturan di rumah tangga itu. Kenapa mas, mbak? Status itu cepat berubah. Lajang gadis, nikah, lajang gadis suami, gadis menjadi istri.